أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi satu-satunya nabi yang mampu memenuhinya. Bahkan ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya. Bahkan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong mereka, termasuk mereka yang sudah berada dalam siksa bara jahanam. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Pada hari kiamat, orang-orang mukmin datang menemui Adam alaihissalam dan berkata, Allah telah memerintah para malaikat bersujud kepadamu, maka mintalah kepada Allah syafaat untuk kami. Namun Adam meminta kami, orang-orang mukmin, beranjak dari tempat kami seraya berkata, di sini aku tak bisa memenuhi permintaan kalian, maka pergilah kepada Nuh. Namun Nabi Nuh alaihi wassalam juga memberi jawaban yang sama. Di sini aku tak mampu memenuhi permintaan kalian. Orang-orang mukmin tetap bertahan di sana hingga diperintahkan menemui Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Mereka lalu menemuinya. Namun Ibrahim alaihimussalam menjawab, di sini kami pun tak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Isa alaihimussalam, sebab ia adalah roh dan kalimat Allah. Mereka lalu menemui Nabi Isa alaihimussalam, namun ia berkata, di sini aku tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ia telah diampuni dosanya, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. Hadis riwayat Huzaimah. Namun hal itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul yang memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umatnya. Bahkan tak kala diberi pilihan oleh Allah antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih syafaat, sebab cakupan syafaat lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Demikian seperti yang diungkapkan dalam satu hadisnya, di mana beliau bersabda, apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, sesungguhnya dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan tiket doa mustajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan untuk mensyafaati umatnya di akhirat. Padahal doa mustajab nabi-nabi yang lain sudah dipergunakan sewaktu di dunia, sebagaimana dalam hadis berikut, yang artinya setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaannya, siapakah umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya? Pertanyaan ini penting dijawab agar kita bersungguh-sungguh pada saat ini memperjuangkan tercapainya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Secara umum, syarat utama mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 3. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah.
Hal itu seperti yang ditandaskan dalam sabdanya, yang artinya, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat yang kedua adalah meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadisnya, yang artinya, aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku. Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama, dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku. Disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Syarat yang ketiga adalah pernah mengucap kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadis di atas, yang artinya, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Sungguh, beliau Nabi yang paling sibuk di akhirat dan sangat peduli akan keselamatan umatnya. Beliau rela menyimpan doa terbaiknya demi bisa menolong umat dari perkara akhirat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.